mengajukan pendalaman, saya ingin tanya, LP2JK ini yang diundang ketuanya saja atau dengan seluruh anggotanya? Pak Taufik, sebenarnya yang diundang siapa? Semua atau hanya ketua saja? Bu Nuni. LP2JK ini Pak Taufik ya? LPJK ketuanya saja. Ketuanya saja, anggota tidak? Sampean tanya saya, jangan tanya Bu Nuni. Enggak, saya berpikir ini jangan-jangan yang diundang semuanya, tapi yang datang ketua, saya kira ada aksi boikot di LPJK. Karena suara yang saya dengar tentang LPJK ini sama sekali tidak sedap, gitu loh. Sama sekali nggak sedap. Jadi saya menaruh kecurigaan itu juga ada satu kewajaran. Pimpinan, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan rapat kali ini? Saya kira nggak ada. Karena rapat kali ini kan sudah berkali-kali. Kawan-kawan setiap kali rapat dengan B2JK, dengan Binkon, itu selalu adanya marah. Dan marah itu ada dasarnya memang. Karena ada fakta, informasinya valid, bahkan dilihat secara langsung oleh hanya sekedar meluapkan emosi. Buat apa sih emosi kalau tanpa ada dasar? Seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan, saya juga terkejut. Pak Ridwan itu tidak pernah nada tinggi. Gitu. Beliau itu sangat alim, santun, gitu, lembut begitu ya. Dan itu memang iya. Tapi kali ini kenapa nadanya tinggi sampai marah begitu? Cuma ya tetap saya pertanyakan, buat apa marah begitu? Dan buat apa rapat seperti ini? Saya kira nggak ada perlunya rapat kali ini, itu nggak ada manfaatnya. Sama sekali nggak ada manfaatnya. Karena apa? Satu persoalan di depan mata yang itu terjadi terus-menerus, dan terus-menerus pula kita mengingatkan, nggak ada perubahan. Kalau sampai rapat kali ini tidak ada satu perubahan, ya, karena memang dari pihak pemerintah tidak ada satu upaya atau niat untuk melakukan satu perubahan, merespon masukan-masukan dan juga saran-saran dari kita, buat apa? Sesungguhnya rapat itu buat apa? Jadi kalau Pak Robert Roh, Wakil Ketua Komisi, punya wacana panja, itu jangan diwacanakan terus dari dulu. Jangan diwacanakan terus. Karena memang nggak ada perubahan kok. Masuk hanya wacana saja. Jadi kita ini menyampaikan persoalan pada sesi tender itu tidak bisa parsial. Karena pokok persoalannya itu sudah kompleks. Baik dari sisi regulasi, regulasi itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, bahkan surat dirjen, itu coba kita kaji. Banyak sekali kelemahan, kekurangan di situ. Yang tujuan daripada regulasi itu hanya untuk menjustifikasi bahwa apa saja yang dilakukan oleh Binkon adalah suatu kebenaran. Hanya itu. Tapi apakah dalam konteks peraturan perundang-undangan itu benar? Belum tentu. Kemudian pada saat tahap implementasi regulasi, kita melaksanakan tender, kita cermati bagaimana harganya, kita cermati bagaimana metode kerjanya, kita cermati bagaimana sumber daya manusia dan segala macam di situ. Itu juga sudah penuh banyak persilatan. Banyak persilatan, kita nggak bisa. Bahkan Binkon ini kalau saya melihat, punya kekuasaan di luar batas daripada kekuasaan standar. Punya hak veto yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun atau bisa dibilang super body. Jadi kalau dikatakan oleh Pak Ridwan misalnya, ada informasi tender bahwa yang akan menang dalam tender itu adalah si A. Faktanya memang A. Si A tersebut yang menang. Jadi rumor di luar bahwa yang mengatakan
tender itu tidak mencari siapa pemenang, tapi tender itu menentukan siapa yang harus dikalahkan karena pemenangnya sudah ada. Ternyata itu bukan rumor, begitu loh. Itu adalah satu kenyataan. Tapi kalau sudah dilakukan dengan berbagai upaya untuk menentukan siapa saja yang harus dikalahkan supaya si A yang menang itu gagal, upaya tersebut ya langsung ditolak, tender ulang, dibatalkan. Kan begitu yang terjadi, dibatalkan. Ini yang saya katakan bahwa ini sudah super body, gitu. Bahwa kekuasaannya tanpa batas. Kalau bisa dibilang ini undang-undang elastis, gitu. Undang-undang karet. Gitu. Jadi pimpinan, kalau memang kita mau melakukan perubahan itu tidak hanya tidak untuk kepentingan kita. Perubahan itu diharapkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh sebab apa bangsa dan negara? Dampak daripada pelaksanaan tender ini, kualitas pekerjaannya menjadi sangat tidak baik, iklim usahanya menjadi tidak bagus, usaha itu menjadi satu hal yang tidak sehat. Ya. Coba bayangkan, dia sudah punya usaha bertahun-tahun, berpuluhan tahun mati karena situasi dan kondisi sekarang ini. Pelaksanaan yang harusnya dikerjakan oleh main kontraktor itu disubkan sehingga yang di daerah-daerah itu hanya mendapatkan tetesannya, yang penting bisa karyawannya dan lain sebagainya. Semua yang dikatakan kawan-kawan itu tidak perlu saya ulangi lagi, bahwa semua yang ada di sana adalah syarat dengan satu persoalan. Maka saya nggak ada gunanya kok rapat kali ini, sebenarnya nggak ada gunanya. Betul-betul nggak ada. Kita semakin lama dan semakin sering melakukan rapat kali ini, Komisi 5 DPR RI ini semakin tidak punya harga diri. Komisi 5 DPR RI ini semakin tidak punya wibawa. Nggak ada harga diri. Harga diri kita itu semakin kita banting. Jadi jangan sering-sering rapat dengan Binkon, pimpinan. Jangan lakukan rapat lagi dengan Binkon, itu saran saya sebagai anggota. Semakin kita tidak punya harga diri, semakin terbanting marwah dan martabat kita. Tapi kalau memang rapat kali ini sebagai akhir daripada persoalan besar untuk melakukan satu perubahan, oke, silahkan. Jangan wacanakan panja. Jangan retorika kan. Kita ini bukan anak kecil, gitu ya. Jangan panja itu dijadikan main-main. Terus ada lobby sana sini, barangkali kemudian panja tidak jadi. Kita ini kan kompak, Komisi 5 adanya, semua fraksi jadi satu Komisi 5. Jangan menimbulkan kecurigaan di tengah-tengah kita. Kalau memang panja, karena ini memang realistis. Untuk kita dalami dari segala aspek. Dari segala aspek ini realistis untuk kita dalami. Regulasi, implementasinya bagaimana. Saya makin secara pribadi malu. Saya sangat malu sebagai anggota. Setelah ini harus ngobrol lobby sana, lobby sini untuk ini. Seolah-olah kita itu tidak ada harga dirinya. Padahal kita itu masukannya ya baik-baik saja. Jangan sering-sering melakukan rapat kali ini, semakin terbanting harga diri kita. Kalau memang kita itu punya harga diri, punya marwah, punya martabat, laksanakan itu panja. Sudah selesai. Ya. Jangan sampai menimbulkan perpecahan, kecurigaan di antara kita sendiri dengan tidak dibentuk panja ini. Saya kira itu. Terima kasih. Baik.